Ya, baiklah. Selamat sore, adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan yang terakhir ini kita kembali lanjutkan ya. Ada 17 PSAP gitu ya yang kita bahas. Berarti udah ada di sini adalah PSAP sampai kita pada PSAP 12 sudah ya. 12 itu mengenai PSAP yang namanya laporan keuangan konsolidasi. Ya kan udah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian di PSAP nomor 13 berkaitan dengan yang namanya pendapatan operasional gitu ya. Kita udah bedakan antara pendapatan operasional dengan LRA. Ya, bedanya di mana? Ya, bedanya adalah LRA itu matching konsep matchingnya atau deduction-nya itu adalah beban belanja ya, belanja. Jadi sehingga dalam LRA menghasilkan silpa atau juga sikpa. Nah, sedangkan di LO gitu ya, itu kita akan menghasilkan surplus atau juga defisit ya yang akan menambah ekuitas atau juga mengurangi ekuitas. Nah, sekarang adalah di modul PSAP 14. Nah, kita berbicara mengenai aset tak berwujud. Nah, jadi di dalam yang namanya entitas, baik itu entitasnya adalah satker, gitu ya, entitasnya adalah OPD, entitasnya adalah kementerian atau lembaga, mengakui juga yang namanya aset tak berwujud ini. Ya, jadi diakui sebagai aset tak berwujud, di mana aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang diidentifikasi yang diidentifikasi dapat tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Nah, jadi atau disebut dengan intangible asset ya kalau di dalam PSAK. Nah, jadi di dalam PSAP dia PSAP nomor 14 ya. Nah, untuk aktiva tidak berwujud ini kita harus dia membedakannya bagaimana? Cara membedakannya dari sisi sumber dayanya, kemudian dari sisi perolehannya, dan dari sisi manfaatnya. Nah, kalau dari sisi sumber daya bagaimana? Kalau misalkan ada kita membuat software, maka software itu harus disajikan di mana? Di neraca dinas ya. Misalnya Pemkap A menyusun software katanya. Software itu didanai dari APBD, lantas diakui sebagai aset. Ya, maka dia kelompoknya adalah aset tak berwujud. Jadi ada aplikasi ya diakui dia sebagai aset tak berwujud. Nah, sekarang ini bisa aja ya kan, bisa aja dinas itu buat-buat software sekarang ya. Kalau dinas koperasi misalnya dia membuat database UMKM di seluruh kota Medan gitu ya. Atau misalnya di dinas sosial itu membuat software mengenai jumlah jumlah orang miskin gitu ya yang menerima bantuan bansos misalnya kan ada softwarenya. Atau dinas pendudukan gitu kan membuat aplikasi yang namanya aplikasi pendataan kependudukan gitu ya. Atau dinas lingkungan hidup ya kan dia menyusun database software yang banyak gitu ya. Menterian Kesehatan itu juga kan dia membuat software yang namanya software vaksin itu apa namanya itu software vaksin aplikasi lindung diri. Nah ya, aplikasi lindung diri itu apa ya? Itu punya Kementerian Kesehatan. Artinya di laporan keuangan dia disajikan sebagai aset tak berwujud itu. Aplikasi lindung lindung diri kan. Maka diakui dia sebagai sumber daya ya. Cara memperolehnya bagaimana itu? Cara melakukan dengan pengembangan internal itu ya aplikasi itu. Masa manfaatnya ya mungkin masa manfaatnya 50 tahun. Ya kan kalau orang Indonesia datang ke Eropa gitu kan, mereka akan lihat integrasi dari sistem lindung diri itu ke sistem mereka gitu kan, sehingga orang Indonesia yang berkunjung ke luar negeri bisa masuk atau tidak boleh masuk gitu ya. Karena ada aplikasinya. Nah, itu ya. Jadi pengakuannya ya harus diakui ya, artinya dapat diidentifikasi, dapat dikendalikan, ya dapat kemungkinan
ada manfaat ekonomi, dan ada biaya perolehan ya, nilai wajar yang dapat diukur secara andal. Kemudian juga pengakuan aset tidak berwujud (ATB) bisa dilakukan secara internal ya. Nah, kalau dilakukan secara internal bisa dilakukan melalui tahapan riset, bisa melalui tahapan pengembangan. Nah, ini ya. Kalau dia melalui riset bagaimana? Ya ada aktivitas yang bertujuan memperoleh pengetahuan baru ya, sampai pada membuat rumus ya dan rancangan hasil. Kalau dikembangkan ya caranya dengan membuat desain ya, desain konstruksi, kemudian desain konstruksi dan percobaan. Nah, kalau dia diakui aset tidak berwujud, maka dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga ya. Nah, jadi itu ya, diakui ya. Pengembangan melalui pihak ketiga, artinya melalui PT misalnya. Nah, kalau misalnya software harus dilihat dulu gitu ya. Bagaimana cara memperolehnya? Memperolehnya dengan internal dengan eksternal. Jadi kalau dengan internal, jadi tidak diakui sebagai aktiva tidak berwujud, tetapi diakui sebagai belanja ya. Kalau secara eksternal, maka diakui sebagai aktiva tidak berwujud. Misalnya yang tadi, aplikasi lindung diri kan Departemen Kesehatan. Nah, itu kan bukan orang internal Depkes yang mengembangkan, tapi sejumlah programmer gitu ya. Digunakan sendiri, pemanfaatannya dijual atau diserahkan ya. Jadi diakui sebagai aktiva tidak berwujud dan diakui sebagai persediaan. Nah, jadi boleh diakui sebagai kalau dia dijual diakui sebagai persediaan. Tapi kalau digunakan sendiri dianggap sebagai aktiva tidak berwujud. Jadi udah jelas ya, software-software pada dinas-dinas itu semuanya diakui sebagai aktiva tidak berwujud karena bukan diperjualbelikan. Tapi kalau misalnya aplikasi itu dijual, misalnya apa? Misalnya Kemendes ya, Kementerian Desa itu ada mengembangkan aplikasi desa. Nah, itu kan dijual atau tidak? Sepertinya nggak dijual ya. Jadi dianggap sebagai aset. Maka disajikanlah di laporan keuangan sebagai aktiva tidak berwujud ya. Nah, sekarang manfaatnya berapa? Bagaimana? Kalau manfaatnya kurang dari 12 bulan, tidak dikapitalisasi ya. Tapi kalau lebih dari 12 bulan dikapitalisasi. Nah, jadi aset tidak berwujud diakui oleh entitas yang memiliki anggaran yang berhak mendapatkan aktiva tidak berwujud ya. Ya, kemudian pengukurannya. Jadi pengukurannya adalah sebesar biaya perolehan ya. Kemudian nilai wajar jika biaya perolehan tidak tersedia ya. Kemudian menambah sisa umur manfaat ekonomi dan selanjutnya ya. Kemudian meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas dan efisiensi. Nah, ini ya. Kemudian harus ada amortisasi ya. Jadi yang namanya kalau di aktivanya berwujud yang namanya depresiasi gitu kan. Kalau aktivanya tidak berwujud namanya amortisasi. Kalau aktivanya dalam bentuk cadangan tambang maka namanya depresi. Nah, ini karena dia tidak berwujud namanya amortisasi gitu ya. Nah, jadi kalau dia ada masa manfaatnya terbatas misalnya 80 tahun, nah itu akan ada amortisasi. Kalau manfaatnya tidak terbatas maka tidak diamortisasi ya. Kemudian penghentian dan pelepasan. Jadi dihentikan dari penggunaan apabila dipindahkan ke pos lainnya ya. Atau dihentikan secara permanen, atau dihentikan karena tidak ada manfaat masa depan, atau dilepas karena tidak dijual atau dipertukarkan ya. Nah, pengungkapannya ya, jadi harus diungkapkan ya. Jadi sebesar aktiva tidak berwujud. Nah, itu. Kemudian kalau dia software, terutama software yang dikembangkan instansi itu tidak diakui sebagai aktiva tidak berwujud tadi ya. Software yang dibangun atau dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui lah sebagai tidak berwujud. Tapi kalau yang dikembangkan sendiri ya nggak diakui ya sebagai aktiva tidak berwujud. Tapi kalau misalkan melalui PT gitu kan, melalui lelang PT ya dibuatlah gitu ya. Software yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware dikapitalisasi sebagai aktiva tidak berwujud setelah memenuhi kriteria perolehan aset ya. Software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat diakui sebagai persediaan. Software yang dibeli yang merupakan bagian integral dari suatu hardware diakui sebagai bagian dari harga perolehan hardware yang bersangkutan. Nah, itu ya. Ada yang mau berdiskusi di apa ini di khusus PSAP 14?
Ya, kalau tidak ada lanjut ya, kita PSAP 15. Nah, jadi peristiwa setelah tanggal pelaporan. Nah, ini kalau diterapkan oleh entitas pelaporan yang menyusun atau menyajikan laporan keuangan berbasis akrual gitu ya, maka maka dalam hal ini berlaku ya untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, ya, pemerintah daerah dan laporan keuangan yang terkonsolidasi ya. Nah, inilah yang dikatakan dengan peristiwa setelah tanggal neraca gitu ya. Nah, ini misalnya kita menjelang akhir tahun ini, tanggal 31 Desember kan. Setelah adanya peristiwa tanggal 31 Desember ketika laporan keuangan itu diterbitkan, ada peristiwa ya. Peristiwa setelah tanggal pelaporan ya. Artinya setelah tanggal 31 Desember yang menguntungkan atau yang tidak menguntungkan yang terjadi antara tanggal pelaporan dengan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Nah, maka dianggap peristiwa setelah tanggal neraca ya. Nah, jadi situ setelah peristiwa tanggal neraca maka akan adanya penyesuaian ya dan adanya peristiwa non penyesuaian. Nah, kalau dia terjadi karena penyesuaian ya maka ada informasi yang terkait dengan itu. Ya, jadi terdapat bukti gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan atau misalnya latar belakangnya apa saja. Misalnya ada gugatan di pengadilan gitu ya. Ada putusan pengadilan yang bersifat final yang memiliki kekuatan hukum ya setelah tanggal pelaporan ya. Jadi misalnya ada gugatan kalah menang gitu ya. Itu kan tanggalnya misalnya 5 Januari. Itu kan setelah tanggal pelaporan ya. Maka maka caranya bagaimana? Harus diungkapkan ya. Walaupun nggak dicatat tapi diungkapkan saja. Gitu ya. Nah, ini juga karena adanya kebijakan penyajian nilai aset menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset di antara tanggal laporan dan tanggal laporan keuangannya. Adanya pengumuman pembagian dividen. Nah, ini. Kemudian pengungkapan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi, maka harus ada pengungkapan. Nah, itu ya intinya harus ada pengungkapan saja ya, di mana di catatan atas laporan keuangan. Nah, ini ya. Jadi itu ada ya, sifatnya material, tidak material harus ada pengungkapan ya. Kalau tidak material tidak perlu diungkapkan. Oke. Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program dan kegiatan pemerintah, pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan. Nah, itu. Ya, kemudian yang 16 adalah perjanjian konsesi jasa ya. Nah, jadi di sini PSAP ini lahir karena apa? Ya karena adanya entitas, ya kan? Entitas di sini terkait dengan apa ya? Menggunakan aset, sehingga karena implikasi dari penggunaan aset ada imbal balik, gitu ya. Imbal baliknya itu disebut dengan konsesi, katanya ya. Konsesi jasa, misalnya apa? Bangun jalan tol, ya. Artinya ada memanfaatkan aset milik negara, gitu kan, sehingga ada konsesi. Konsesinya atau misalnya pembangunan bandara, gitu kan, penggunaan bandara, bandaranya di pihak ketiga kan selama 20 tahun dengan bayaran 30 triliun misalnya kan, lumayan itu mengisi APBN, ya menutupi APBN, tetapi ada imbal jasa ya dioperasikan pihak lain. Nah, itu namanya konsesi jasa ya. Nah, untuk konsesi jasa di sini gitu ya, bagaimana pengakuannya? Ya, jadi diakui ya konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa harus disediakan oleh mitra ya. Kepada siapa jasa itu diberikan serta menetapkan tarifnya ya. Serta adanya pemberian konsesi pengendalian melalui kepemilikan hak manfaat ya. Setiap kepentingan signifikan atau tidak. Nah, bagaimana pengukurannya? Nah, pengukurannya adalah kalau yang disediakan oleh mitra maka konsesinya sebesar nilai wajar. Ya.
Tapi kalau aset milik pemberi konsesi yang ditingkatkan nilainya oleh mitra, maka harus sebesar nilai catat. Ya, kalau misalkan sudah diukur dengan hal itu, maka dalam penyajiannya termasuk dalam penyajian aktiva tidak berujung. Ya. Nah, akhir masa konsesi, gitu ya. Jadi akhir masa konsesi itu menimbulkan kewajiban konsesi. Jadi kewajiban konsesi terkait dengan kontrak dan juga perikatan. Hal untuk menggunakan aset yang dilakukan untuk mengharapkan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan pengaturan konsesi jasa. Pengakuan aset konsesi jasa pada periode pelaporan, baik aset dibangun atau dikembangkan dengan mitra atau juga milik entitas pemerintah yang direklasifikasi sebagai aset konsesi. Nah, ini. Kemudian yang terakhir adalah PSAP 17 ya, mengenai properti investasi. Nah, jadi berkaitan dengan properti investasi di sini, ya artinya entitas akuntansi atau entitas pelaporan diberi tugas melakukan pendayagunaan atas aset. Ya. Jadi ada investasi. Ini sekarang ini lagi populer ya. Artinya bagaimana hak tersebut digunakan oleh pihak lain. Ya. Itu namanya akuntansi properti investasi. Jadi akun properti investasi adalah properti menghasilkan pendapatan berupa sewa atau peningkatan nilai aset untuk kedua-duanya ya, yang tidak untuk digunakan kegiatan pemerintahan atau juga dijual dalam rangka pelayanan pada masyarakat. Nah ini, nah inilah contohnya ya. Sekarang makanya kalau ada tanah negara kita sewa boleh, gitu ya. Karena apa? Karena secara standar akuntansinya pun memang boleh. Misalnya kita mau buka kantin di Bukit Lawang, gitu kan? Nah itu secara aturan boleh. Jadi kita sewa guna lahan, tapi kita minta permohonan gitu ya, permohonan secara berkala untuk menggunakan lahan itu oleh pihak yang berwenangnya, misalnya pihak pihak Kementerian Lingkungan ya, atau Kementerian Kehutanan dan Lingkungan, yaitu PNGL ya, Taman Nasional Gunung Leuser, tersewa pada mereka. Ya kalau enggak nanti bisa apa gitu ya, bisa tangkap polisi gitu kan. Kita buka kafe di dalam hutan, itu nggak boleh kalau tanpa izin. Izinnya itulah diperkenankan secara standar ya, yang namanya properti investasi ini. Bangunan juga ya, yang sudah dimiliki entitas disewakan pada pihak lain bisa kita sewa ya. Memang ada dasar hukumnya di PSAP 17 gitu ya. Nah ini juga contoh yang bukan properti investasi. Ada properti untuk diserahkan kepada masyarakat, ada properti dalam proses pembangunan. Ya misalnya itu ya, kalau di Medan itu ada aset yang dimiliki oleh apa ya, PJKA Plaza gitu kan, sewa itu kan. Nah itu. Jadi properti itu ya sesuai dengan masa manfaatnya ya, diakui. Jadi akan menghasilkan pendapatan ya. Jadi diakui sebagai persediaan dan diakui sebagai aset ya, kalau itu untuk operasional. Kalau untuk sewa pihak lain diakui sebagai persediaan. Ya. Nah, itulah ya yang berkaitan dengan materi ini. Jadi udah tersampaikan ya semuanya ya. Nah, jadi kesimpulannya ya dari chapter apa ya, PSAP 8 sampai dengan PSAP 17 sudah kita bahas ya. Nah, itu. Baiklah, nanti kita sambil menunggu tugas akhirnya yang dipublikasikan ya. Nanti akan saya sampaikan hasil apanya ya, hasil yang sudah terbitnya ya, nantinya bisa bermanfaat ya perkuliahan ini ya, untuk USU ya, dan juga untuk apa ya, prodi ya, sehingga papernya itu bisa bermuatan luaran untuk UAS, nilai UAS, dan juga kita sumbangkan ya untuk Universitas Sumatera Utara ya di era publikasi pada saat ini. Ya, baik, saya kira ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja, dan nanti video perkuliahannya saya share ya. Selamat sore, salam sehat semuanya ya, jadi semuanya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan ruangan.